تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya jamaah yang dimuliakan Allah selalu dan senantiasa, dan seyogyanya demikian kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ayat Al-Quranul Karim yang satu ini semestinya dapat mengubah penilaian kita terhadap diri kita selama ini, di mana selalu kita menilai dan menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Padahal sesungguhnya setiap kita justru kebanyakan nikmat dari Allah. Saking banyaknya nikmat dari Allah untuk kita, maka Allah mengatakan kalian tidak akan pernah mampu menghitung. Maka jemaah sekalian, sekali lagi, semua kita tidak ada yang kekurangan nikmat. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kalau kita membuka surat Ar-Rahman, kita akan dapati di dalam surat tersebut sebanyak 31 atau 33 kali Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan hanya sekali, 2, 3, 4, 5 kali jemaah, sampai 35 kali, sebanyak 33 kali Allah mengutarakan kepada kita firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Karena mayoritas manusia ini Allah katakan, wa qalilun min ibadiy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan nikmat yang paling berharga bagi kita seorang muslim dan muslimah tentunya adalah nikmat agama. Di dalam sebuah hadis yang mauquf dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hambanya. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai saja. Dan berkumpulnya kita pada siang hari ini setelah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, untuk kembali melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fi din di antara kita dengan mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar, merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk kita dan wajib kita syukuri. Jamaah ini dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas waktu-waktu terlarang melakukan salat sunnah dengan dalil-dalilnya, dan salat apakah ini maksud dengan salat atau waktu-waktu yang terlarang salat tersebut. Maka berikut ini kita akan masuk ke dalam bab yang ke-6, yang akan membahas seputar sujud sahwi. Al-babus sadis, bab yang ke-6, fi sujud sahwi wa tilawati wa syukr. Fikih tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kenapa bab ini dibahas di dalam bab salat? Karena sujud sahwi memang tempatnya di dalam salat. Sujud tilawah bisa di dalam salat dan bisa di luar salat. Dan potensi terjadinya sujud tilawah di dalam salat ini lebih besar. Karena setiap orang yang salat pasti membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia membaca surat-surat yang akan melewati ayat-ayat yang padanya ada tanda sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud karena syukurnya seorang hamba terhadap sebuah nikmat yang ia dapatkan. Ini bisa terjadi di luar salat, maka dia sujud seketika, ataukah di dalam salat sebagai sujud syukurnya kepada Allah adalah sujud-sujud yang dia lakukan yang ada di dalam salat tersebut. Nah, yang pertama beliau akan membahas tentang sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Dinamakan sujud sahwi dikarenakan dia melakukan sujud disebabkan sahwi, disebabkan lupa. Secara umum para ulama menerangkan bahwa kelupaan di dalam salat itu akan mengakibatkan satu dari tiga perkara.
secara umum, seseorang yang lupa di dalam sholat maka akan mengakibatkan satu dari tiga perkara. Yang pertama, mengakibatkan az-ziyadah, penambahan di dalam sholatnya, baik itu rakaat ataukah yang lainnya. Nah, yang kedua, dia lupa akhirnya mengakibatkan an-naqs, kekurangan di dalam sholatnya. Lupa tasyahud pertama, ya, lupa rakaat ruku, ya, lupa sujud, ya, lupa baca al-fatihah, ya, lupa baca subhana rabbiyal azim di dalam rukuknya. Yang ketiga, asyak, dia lupa akhirnya menjadi ragu-ragu. Dan keraguan-raguan itu ada dua. Keraguan-raguan yang 50-50, dia ragu, dan 50-50 keraguannya. Apakah ini rakaat kedua ataukah rakaat ketiga? Apakah ini rakaat keempat atau rakaat ketiga pada salat isya? Apakah ini rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang kedua pada salat maghrib misalnya? Atau seterusnya. Yang kedua, dia lupa dan mengakibatkan keraguan-raguan. Tetapi ada yang lebih dominan dari keraguannya tersebut. Dia lupa sehingga dia ragu, ini rakaat kedua atau rakaat yang ketiga. Tetapi dominan sangkaannya ini adalah rakaat kedua, atau sebaliknya dominan sangkaannya ini adalah rakaat yang ketiga. Maka di manakah letak sujud sahwi? Ini berbeda. Kalau dia ragu tetapi keraguannya 50-50, maka letak sujud sahwinya berbeda dengan apabila dia ragu tetapi keraguannya itu ada yang dominan, ya. Maka dia mengikuti keraguannya yang dominan tersebut, dan sujud sahwinya berbeda dengan sujud sahwi dia yang ragu-ragu tetapi ada 50-50 di antara keraguan yang tersebut. Dan ini akan dirinci dan dijelaskan beserta dalilnya oleh penulis kitab Al-Fiqhul Miyasar. Kita bacakan dulu penulis apa yang dijelaskan oleh penulis. Beliau mengatakan al-mas'alatul ula, poin pertama, fi masyru'iyyati sujudi sahwi wa asbabih, tentang anjuran melakukan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Kata beliau, wal muradu bih, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah as-sujudul maqlubu fi akhir salati jabran li naqsin fiha aw ziyadatin aw syak, adalah sujud yang harus dilakukan oleh seseorang di akhir salatnya disebabkan karena kekurangan, penambahan atau keraguan yang dia alami di dalam salatnya. Inilah yang disebutkan sujud sahwi. Dan ini pembahasan yang penting jemaah, karena semua kita salat, ya, dan semua kita punya sifat lupa. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah lupa di dalam salat. Manusia terbaik yang dijaga dari kekeliruan dan kelupaan dalam menyampaikan agama Allah, tetapi bisa lupa di dalam salat. Nanti akan kita lewati hadis tadi. Nabi pernah, ya, lupa tasyahud pertama. Nabi juga pernah salam di rakaat yang kedua pada salat zuhur dan asar, sehingga sebagian sahabat mengira salat zuhur sudah dipangkas yang menjadi 2 rakaat seperti orang musafir. Nah, tidak ada yang selamat dari yang namanya sifat lupa. Oleh karenanya kalau orang beralasan saya lupa, jangan ditanyakan lagi kenapa lupa. Namanya juga udah lupa, kok ditanya lagi kenapa lupa? Jawabannya pasti karena saya anak Adam, bukan keturunan malaikat. Jadi kalau anda ditanya oleh pimpinan anda, kenapa kamu lupa? Jawab, karena saya anak keturunan Adam, Pak, saya bukan dari malaikat. Nah, karena semua anak Adam punya sifat lupa, makanya melakukan kesalahan di dalam agama ini karena lupa itu dimaafkan, tidak dianggap sebagai sebuah dosa selama bukan pura-pura lupa. Ya, kalau mau pinjam uang nggak lupa, begitu mau ditagih uang lupa, rupanya dia punya utang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nabi SAW juga bersabda, innallaha tajawaza li ummati an-nisyan wal ikrah wal khata wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan umatku karena 3 hal. Yang pertama, karena lupa. Yang kedua, karena dia belum tahu hukumnya. Yang ketiga, karena terpaksa, di mana terancam nyawanya. Dia disiksa dan tidak mampu menahannya. Dan lupa meskipun tidak dosa, ya,
Apabila seseorang melanggar agama Allah, meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah karena lupa, meskipun bukan sebuah dosa, tetapi ada hukum-hukum terkaitnya yang harus dipahami oleh seseorang dan ada konsekuensinya. Walaupun memang seseorang tidak berdosa tatkala melanggar agama Allah karena lupa. Jangan seorang beralasan saya lupa punya utang sama Anda, kemudian dia beralasan untuk tidak membayarnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Itu ya, Anda tidak berdosa, tetapi kewajiban membayar utang tetap. Atau seperti orang yang lupa sholat subuh. Semua orang pernah mengalami karena kesibukan yang luar, karena banyak masalah. Ya, selesai sholat asar baru ingat, ya Allah, rupanya tadi belum sholat zuhur. Saya kira hampir semua kita pernah mengalaminya seumur hidupnya. Minimal sekali. Kalau udah tiap hari mah itu kebangetan ya. Tiap hari lupa sholat subuh, ya. Itu bukan lupa namanya. Kalau udah tiap hari, ya. Dibedakan dengan waktu dengan watak ya. Ya. Maka ada hadis yang berbunyi man nama an salat nasiha falyusalliha idza dzakara wa laysa lahu kaffara illa dzalik. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang tertidur sehingga dia terluput dari salat. Nabi pernah mengalami dengan para sahabatnya di dalam safar, tidak bangun subuh kecuali matahari sudah di kepala mereka. Maka Nabi pun memerintahkan Anas bin Malik untuk mengumandangkan datang, kemudian Nabi dan kaum muslimin salat qabliyah subuh, kemudian iqamah, kemudian salat subuh secara jahat. Nah, tertidur ya karena kelelahan yang luar biasa. Semua kita mungkin pernah mengalaminya. Nah, bangun tiba-tiba sudah jam 7 pagi, tiba-tiba sudah jam 8 pagi. Karena mungkin ya kelelahan dan sebagainya, atau tidur zuhur pas bangun sudah selesai salat berjamaah. Nah, maka Nabi mengatakan hendaknya dia salat begitu dia bangun, ya. Jangan dia begitu bangun jam 8 pagi belum salat subuh, nanti subuhnya dilakukan ba'da subuh besoknya. Ini keliru. Seketika itu dia melakukannya. Au nasiyah, atau karena lupa, begitu dia ingat hendaknya dia langsung salat. Setelah salat zuhur dia baru ingat belum salat subuh rupanya. Jangan dia tunggu subuh besoknya dulu baru dia qadha subuh yang dia tinggalkan karena lupa tersebut. Nah, demikian juga lupa di dalam salat. Sebagaimana seseorang bisa lupa dari salat, maka juga bisa lupa di dalam salat. Dan inilah yang akan kita bahas. Adapun lupa meninggalkan salat ini telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata beliau sujudu sahwi masyru'un, dan sujud syar'i sahwi itu disyariatkan. Kalimat disyariatkan ini mencakup wajib atau sunnah. Dan sujud sahwi ada yang sifatnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Wajib apabila dia lupa dan mengakibatkan penambahan dan pengurangan, ya, atau ragu-ragu. Dan menjadi sunnah apabila dia lupa kemudian mengakibatkan dia meninggalkan sesuatu yang yang hukumnya sunnah, ya, yang hukumnya sunnah. Atau ya dia membacakan sebuah doa lebih dari apa yang telah ditentukan pada tempat tersebut. Ini juga dianjurkan sujud sahwi, tapi hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib. Baik, kita baca penjelasan dari penulis lebih dahulu. Kata beliau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi itu dianjurkan, disyariatkan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah satu di antara kalian lupa di dalam sholatnya, maka hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Ini hadis yang merupakan ucapan dari Nabi kita SAW, beriwayat dari Imam Muslim. Dan juga karena perbuatan beliau, kata penulis, wa li fi'lihi SAW, dan juga karena perbuatan beliau, kama sayati bayanu, sebagaimana yang akan kita lewati riwayatnya setelah ini. Poin yang kedua kata beliau, al-mas'alatu tsaniyah mata yajib. Kapankah sujud sahwi itu wajib dilakukan? Maka setelah beliau menerangkan bahwa sujud sahwi itu mengakibatkan 3 hal. Kemudian secara rinci kapan saja menjadi wajib, ya, karena penambahan, pengurangan dan mengakibatkan keraguan yang terjadi, maka di sini beliau menyebutkan ada di 5 tempat. Ada di 5 tempat sujud sahwi itu menjadi wajib. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsi shalah. Dia menambahkan jenis salat. Dia menambahkan suatu perbuatan yang itu bagian dari salat karena lupa. Bedanya kalau perbuatan
tambahan yang dia lakukan itu bukan bagian dari salat. Ya. Dia menambahkan gerak-geri karena lupa, jadi nggak perlu susah sahwi karena gerakan-gerakan yang nggak ada kaitan dengan salat itu bukan bagian dari salat. Tetapi perbuatan tambahan yang dia lakukan itu adalah dari jenis salat. Contohnya kata Syekh, dia menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri, ya, menambah duduk, ya. Walaupun duduk tambahan yang dilakukan karena lupa itu tidak terlalu lama, hanya seperti sekadar duduk istirahat. Tetapi dia melakukannya karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Di situ beliau mengatakan, "Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat menjadi 5 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan zuhur atau asar. Falamman fatala minas salah tawashwashal qaum bainahum. Setelah selesai salat, maka jamaah pun pada ribut, pada bisik semuanya. Nah, faqala ma sya'nukum, maka Nabi pun bertanya, apa yang terjadi? Kenapa pada ribut? Ya, kan biasa ya kalau ada imam yang nambah salat kan jamaah, ya kan? Ya. Maka Nabi mengatakan, ma sya'nukum, kenapa kalian? Apa yang terjadi? Maka faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hal zida fi shalah syai'. Dan adabnya para sahabat, karena mereka mengetahui Nabi adalah utusan dan Nabi Allah, dan wahyu masih turun, kecuali yang melakukannya yang datang setelah Nabi, di mana syariat telah selesai dan wahyu pun telah putus. Karena wahyu masih turun, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah ada penambahan di dalam salat? Mereka mengira, apakah salat zuhur rakaatnya sudah ditambah oleh Allah sehingga engkau melakukannya lebih dari 4 rakaat, atau salat asar? Ya. Qala la. Nabi menjawab, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan syariat, menunjukkan Nabi lupa. Qalu, maka mereka mengatakan, fa innaka shallaita khamsan, engkau tadi salat 5 rakaat ya Rasulullah. Fanfatala, kemudian Nabi pun menghadap ke kiblat, ya, fasajada sajdatain, Nabi langsung sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian salam. Jangan antum tambah lagi rakaatnya kemudian sujud sahwi jadi 6 rakaat salatnya jadi. Ya, jangan ketika disampaikan tadi, Ustaz salatnya 5 rakaat, semua mengatakan iya. Jangan antum takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, salat lagi, kemudian baru sujud sahwi jadi nambah 6 rakaat. Yang tadinya udah lumayan mending, 1 rakaat yang dia tambah, dengan dia bangkit lagi jadi 6 rakaat, langsung sujud sahwi. Ya. Fasajada sajdatain, beliau pun langsung sujud sahwi sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, Allahu Akbar, rabbighfirli, Allahu Akbar, subhanallahil a'la, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung tambahkan tasyahud lagi. Akhirnya sujud sahwi lagi dalam sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi karena sujud sahwi, ya. Nah, maka summa salam, kemudian setelah itu beliau salam, summa qala, kemudian Nabi bersabda, innama ana bashar mithlukum ansa kama tansaun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Tetapi Nabi tidak akan pernah lupa di dalam menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala, sehingga beliau tidak wafat kecuali beliau telah menyampaikan seluruh isi syariat Allah Jalla wa'ala. Dari itu Allah akan menjaga Nabi kita, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat ketiga dari surah Al-Maidah menunjukkan tidaklah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah kecuali beliau telah sempurna dalam menyampaikan agama yang telah Allah turunkan dan Allah perintahkan kepada beliau. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah satu di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Sebagian imam karena nggak punya fikih, jangan setelah diingatkan, Pak Ustaz, Pak Imam tadi sholatnya 5 rakaat, oh ya qadarullah, lupa ya Rabbana la, iya lupa, tapi ada sujud sahwi. Ini menerangkan kepada kita jemaah, nggak boleh seseorang diangkat jadi imam kalau dia nggak punya fikih sholat. Modal jadi imam itu nggak cukup fasih bacaannya, nggak cukup. Modal jadi imam itu nggak cukup dia hafidh Al-Quran. Bahkan seandainya dia hafidh Al-Quran tapi nggak paham fikih sholat, nggak boleh jadi imam. Makanya ada hadis, ya,
lain ketika Nabi mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan ya a'lamukum bis sunnah, yang paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru fikih salat di dalam salat lebih dibutuhkan daripada bacaan. Bacaan cuma pas berdiri, ya kan? Pas berdiri Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Nggak baca Al-Fatihah sah salatnya. Nah, sengaja pun tak sengaja, ya, sah salatnya. Dan keumuman orang bisa Al-Fatihah, kecuali dalam salat tarawih nggak mungkin juga kan 90 cuma Al-Fatihah aja tanpa surat setelahnya. Tarawih dia mungkin dibutuhkan imam, tetapi itu pun dia harus menjadi imam yang punya hafalan dan juga punya fikih salat. Dia harus paham syarat-syarat sah salat, ya rukun-rukun salat, wajibat salat, sunnah-sunnah salat, dan dia juga paham tentang fikih sujud sahwi, kapan sujud itu diperintahkan dan kapan letaknya sebelum salat dan kapan letaknya setelah salat. Nah, karena Anda pernah melihat ya, sebagian imam diingatkan, tetapi dia nggak sujud sahwi, dia qadarullah lupa, ya kebayang pikiran, iya lupa emang, sebabnya karena banyak pikiran biasanya. Ya paling banyak utang ya. Lebih sering lagi mengakibatkan lupa berutang. Tapi sujud sahwi itu harus. Nah, kemudian kata beliau fa idza alima bi ziyada wa huwa fi shalat wajib alaihi al-julus wa hala. Akan tetapi jika dia sadar telah menambahkan sesuatu di dalam salatnya, dia bangkit ke rakaat yang kelima pada salat zuhur, asar dan isya, dia bangkit ke rakaat yang keempat pada salat maghrib, atau dia bangkit ke rakaat yang ketiga pada salat subuh, kemudian dia ingat dan dia masih di dalam salat, hendaknya dia langsung duduk, jangan dia teruskan. Misalkan ini anak praktekkan ya, ada mic, ini hidup ya. Anggaplah kiblatnya ke sana ya. Begitu saya, sebenarnya ini rakaat keempat, saya bangkit, Allahu Akbar, mestinya tasyahud akhir, ana lupa, Allahu Akbar. Ya, antum sebagai imam atau begitu berdiri baru ingat, dah ini rakaat kelima, jangan diteruskan lagi Allahu Akbar. Akhirnya yang berikutnya dia sengajai, tetapi hendaknya langsung turun. Ini kalau salat sendirian atau sebagai imam dan Anda sendiri yang ingat, langsung turun. Gak perlu takbir lagi karena itu bukan bagian dari salat, langsung turun dan duduk. Selesaikan tasyahud. Baik. Kemudian selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, rabbil firli, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Nah, antum sebagai makmum ya, harus ingatkan ya. Dan imam kalau sudah diingatkan oleh makmum ya, dan dia sadar bahwa dia telah menambahkan rakaat, hendaknya langsung turun, dan makmum tidak boleh mengikutinya. Jelas? Ya. Kemudian kata beliau, hatta law kana fi athna'ir ruku', walaupun dia ingatnya, sadarnya ketika sedang ruku, hendaknya dia langsung turun, tidak boleh dia lanjutkan. Ya, misalkan anak ruku, kemudian makmum mengingatkan, anak udah ruku nih, tadi kan bangkit ke rakaat yang kelima, ya, anak udah ruku, lagi ruku, para makmum berteriak subhanallah, subhanallah. Ya, antum bilang, Ustaz udah nambah satu rakaat, batal salat antum, ngomong dalam salat. Tapi yang boleh kita ucapkan subhanallah, ya, subhanallah. Anak hendaknya langsung turun, langsung turun duduk. Ya. Jangan bangkit lagi ruku, ada ingatkan subhanallah, subhanallah. Gak boleh anak langsung tidak lagi. Gak boleh, langsung turun duduk, karena itu adalah tambahan yang kita lakukan karena lupa. Jelas ya? Kemudian kata beliau, li'annahu law istamarra fi ziyadah ma'ilmihi lazada fi shalah syai'an 'amdan. Karena kalau dia meneruskannya berarti dia menambahkan salat dengan sengaja menambahkannya, dan ini tidak boleh. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau antum sebagai makmum
dan melihat imam bangkit ke rakaat yang kelima pada sholat zuhur, asar atau isya, atau bangkit ke rakaat yang keempat pada sholat maghrib, atau bangkit kepada rakaat ketiga pada sholat subuh, apa yang harus antum lakukan sebagai makmum? Dia bangkit, tambahan udah pasti itu kan ada sholat zuhur lebih dari 4 rakaat, maghrib lebih dari 3 rakaat, subuh lebih dari 2 rakaat. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Apa? Kita ucapkan subhanallah, ya, jangan pelan, kadang dia nggak dengar. Kadang orang kalau lagi nggak fokus nggak dengar ucapan yang agak pelan. Tapi nggak perlu semua jamaah juga, nanti jantungan dia. Ya, kalau kira-kira ada 1-2 orang ngomong subhanallah, subhanallah, sudah cukup, dan menyadarkan imam bahwa dirinya lupa, sudah cukup. Dan makmum tidak boleh ikut bangun, karena kesalahan tidak boleh diikuti. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada imam bangkit ke rakaat yang ketiga pada sholat subuh, rakaat keempat pada sholat maghrib, rakaat kelima pada sholat zuhur, asar dan isya, berarti dia sudah pasti apa? Pasti apa? Pasti lupa. Tidak juga rupanya. Ada 2 kemungkinannya bagi imam yang melakukannya. Yang pertama, bisa jadi dia lupa. Maka kita tidak boleh mengikutinya, mengingatkan dia dengan subhanallah, dan dia harus langsung turun. Yang kedua, ada imam melakukannya bukan karena lupa, tetapi karena dia sadar bahwa di rakaat ketiga atau keempat tadi dia lupa baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah rukun salat yang tidak tergantikan dengan sujud sahwi. Dan rakaat yang lupa membaca Al-Fatihah di dalamnya dianggap tidak ada, sehingga dia harus menambahkan 1 rakaat lagi. Dan kita makmum tetap tidak boleh mengikutinya, karena itu bagi kita adalah tambahan. Kita tunggu, jangan salam duluan, antum mendahului imam namanya ini. Tunggu dia turun, salam bareng dengan dia. Setelah salam baru sujud sahwi. Jadi kalau antum melihat ada imam bangkit di rakaat yang ketiga pada salat subuh, apa penilaian kita semestinya? Yang pertama, kita ingatkan subhanallah. Kalau dia tetap teruskan, ya mungkin karena keilmuannya, justru karena kefakihannya, mungkin karena ada salah satu dari rakaat tadi nggak baca Al-Fatihah. Tapi kalau subuh kan nggak mungkin jahriyah, ya. Jadi kalau yang berpotensi terjadi demikian karena dia lupa baca Al-Fatihah, salat zuhur, asar, ya, atau rakaat ketiga pada salat maghrib, atau rakaat ketiga atau keempat pada salat isya. Ya, kita nggak tahu, nggak bisa prediksi dia benar membaca atau tidak. Dia yang tahu dirinya membaca atau tidak. Nah, tetapi kita sebagai makmum tetap tidak boleh mengikutinya. Barakallahu fiik. Tempat kedua di mana sujud sahwi hukumnya juga wajib adalah idza sallama qabla itmami salati. Dia telah salam sebelum sempurna salat, karena lupa. Akhirnya salam di rakaat kedua pada salat maghrib, atau sebelum selesai salat zuhur, asar dan isya, dia udah salam, padahal masih 2 rakaat, masih 3 rakaat, ya. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim pada nomor 574 dan juga pada nomor 102, disebutkan nomornya di sini oleh penulis. Beliau mengatakan sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'at min al-'asr, thumma qama fa dakhala al-hujrah. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat. Salat asar 3 rakaat. Kemudian beliau berdiri, bangun, kemudian masuk ke dalam kamar Aisyah atau kamar istri beliau, rumah beliau. Faqama rajulun basitul yadain. Maka berdirilah seseorang yang besar atau panjang tangannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dzul yadain. Apa masih pakai ini ya? Ya, satu orang yang tangannya panjang, dzul yadain, orang yang panjang tangannya. Panjang tangannya di sini dalam bahasa Arab, ya. Berbeda orang panjang tangan bahasa Arab dengan panjang tangan bahasa Indonesia. Kalau panjang tangan di Indonesia lakop yang negatif kan, orang yang suka mencuri. Tapi dalam hadis ini memang tangannya lebih panjang dari yang lain. Karena ada sebagian orang memang terlihat tangannya memang di luar normal panjangnya. Dia mengatakan kepada Nabi, aku siratus salah. Para sahabat yang lain tidak ada yang berani bertanya kepada Nabi. Abu Bakar, Umar juga tidak berani. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang tidak terkenal,
Ya enggak mulia Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Hanya dia yang berani bangun dan berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat telah dipangkas? Sholat zuhur sudah dipangkas rakaatnya. Dan memang penting, kadang ada orang-orang yang seperti ini ya, di majelis ilmu agama, di saat ada hal-hal yang ditanya-tanyakan, kita agak malu menanyakannya. Tiba-tiba ada orang badui bangun bertanya, Ustaz, ada alhamdulillah udah ditanyain. Nah, demikian juga sebagian sahabat terkadang yang mendapatkan jawaban dari Nabi tentang sesuatu yang terkadang mereka belum berani, segan menanyakannya. Kemudian ditanyakan oleh seorang Arab Badui, ya, atau orang lain yang berani. Maka orang ini berkata, wahai Rasulullah, apakah salat zuhur sudah dipangkas rakaatnya? Maka fakharaja Nabi SAW pun keluar dalam riwayat yang lain. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain bahwa aku salat ya 3 rakaat? Dalam riwayat yang lain disebutkan 2 rakaat. Maka mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Fa shalla ar-raka'ah allati kanat. Maka Nabi pun melakukan salat rakaat yang beliau tinggalkan karena lupa. Setelah itu beliau salam, kemudian sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian salam. Jelas ya, Mas? Jadi kalau antum lupa pada salat zuhur, akhirnya antum salam di rakaat kedua atau ketiga, kemudian ingat atau diingatkan, maka langsung bangun kalau space-nya belum terlalu jauh. Walaupun sudah ngobrol seperti dalam hadis ini, Nabi sudah ngobrol, tapi obrolan kecil ini berkaitan dengan sholat, obrolnya orang yang karena lupa. Maka hendaknya antum langsung lakukan 1 rakaat yang tertinggal itu. Kalau masih dalam masjid sebagai makmum, maka langsung lakukan dan makmum mengikutinya. Tapi kalau antum sholatnya sendirian, maka langsung bangun, sempurnakan yang terluput tersebut sampai salam. Setelah salam sujud sahwi sebanyak 2 kali. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kecuali space ingatnya itu jauh sekali, pulang mancing baru tahu. Bisa subuh ya, pergi mancing, pulang mancing diingatkan oleh istri, abang tadi salah 1 rakaat. Oh ya, langsung bangun 1 rakaat. Ini nggak bisa lagi karena space-nya udah terlalu jauh. Iya. Hendaknya dia ulangi dari awal karena salat itu adalah ibadah yang berkesinambungan dan saling bersambung antara satu dengan yang lainnya. Diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim. Tempat ketiga di mana sujud sahwi hukumnya juga wajib adalah, kata penulis, lahina yuhilul ma'na sahwan. Dia melakukan kesalahan yang mengakibatkan perubahan makna karena lupa. Lianna umdahu yubtilus salat. Ya, umdahu yubtilus salat. Fa wajaba sujudus sahwi. Apabila dia melakukan kesalahan karena sengaja, misalkan Al-Fatihah, rukun, dia lupa bukan lupa tidak membaca, salah karena lupa, dan kesalahan tersebut bisa mengubah makna. Bisa aja terkadang orang karena lupa nggak fokus, dia gantikan shad dengan shin, ya, atau pada doa ruku dia bacakan doa sujud, ruku dia baca subhana rabbiyal a'la. Ada doa yang bisa dibaca dalam ruku dan juga bisa dibaca dalam sujud, itu nggak masalah. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ini memang doa boleh dalam ruku dan juga boleh dalam sujud, sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka dia harus sujud sahwi. Kenapa? Karena melakukan kesalahan yang mengubah makna tersebut dengan sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Sebagaimana apabila seseorang meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, sholatnya bisa batal, maka hukumnya sama. Ya, dia wajib sujud sahwi. Yang keempat, au taraka wajiban. Dia lupa kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam salatnya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Buhainah, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain min ba'di salawat, tsumma qama falam yajlis." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika salat 2 rakaat dari sebagian salat, kemudian beliau bangun tidak melakukan tasyahud pertama. Faqama an-nas ma'ah. Para sahabat pun ikut berdiri di belakang beliau. Dan kalau sudah berdiri tegak, walaupun sudah diingatkan subhanallah, kita sadar nggak boleh turun lagi, jemaah. Kenapa? Karena yang kita tinggalkan wajib, bukan rukun.
Bedanya kalau yang terlupakan sujud, sebelum bertemu dengan sujud di rakaat berikutnya kita harus kembali lagi walaupun sedang rukuk. Tetapi kalau yang kita tinggalkan karena lupa sesuatu yang wajib, maka apabila kita telah berada di rukun berikutnya, kita tidak boleh lagi langsung turun untuk melakukannya. Ya, kita sadar bahwa tadi kata tasyahud pertama setelah sudah berdiri, maka nggak boleh turun lagi karena kita sudah berada di rukun berdiri. Berdiri rukun, sementara tasyahud pertama hukumnya wajib. Oleh karena Nabi tidak turun lagi. Nabi pun melakukan menyelesaikan salatnya, wa nawarna taslimahu kabbara qabla taslim. Kemudian beliau melakukan taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajadatin. Kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam sebanyak 2 kali. Kalau yang tinggalkan adalah wajib karena lupa tasyahud pertama, ya, atau lupa subhana rabbiyal a'la sekali di dalam sujud, atau lupa subhana rabbiyal azim karena mengucapkan itu sekali dalam rukuk atau sujud, hukumnya wajib. Rukun, tetapi bacaan di dalam rukuk hukumnya wajib. Sujud rukun, tetapi bacaan subhana rabbiyal a'la minimal sekali itu hukumnya wajib. Dibedakan orang yang lupa sehingga meninggalkan rukuk dengan orang yang lupa kemudian meninggalkan bacaan di dalam rukuk. Ini dibedakan. Nah, maka Nabi pun sujud sahwi sebelum salam. Begitu selesai tasyahud tahiyah, dia selesai membacakan tasyahud akhir, kemudian langsung turun sujud sahwi. Allahu akbar subhana rabbil a'la. Allahu akbar Allahu akbar subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian beliau mengatakan sabata hadza bil khabar. Ini adalah hadis Nabi SAW yang dikabarkan oleh Ibnu Buhainah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, terkait man taraka at-tasyahhud al-awsat, terkait orang yang meninggalkan tasyahud pertama. Fa yuqasu alaihi sa'irul wajibat. Maka dikiaskan ke dalam hal ini semua amalan-amalan wajib yang ditinggalkan oleh seseorang karena lupa. Katarkit tasbih, lupa mengucapkan fir ruku' subhanallahi a'la atau subhanallahi azim, ya, pada ruku', subhanallahi a'la pada sujud, wa qaulu baina sajadatain, atau dia lupa membaca kata beliau rabbighfirli, ya, lupa mengucap rabbighfirli antara 2 sujud, atau kata Syekh lupa takbiratul intiqal, takbir perpindahan, hukumnya wajib. Kalau takbiratul ihram hukumnya rukun. Membuka salat dengan takbiratul ihram Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram, itu hukumnya rukun. Ya, kalau seorang lupa maka dia nggak sah salatnya, harus dulu batalkan dan ulangi salatnya. Tetapi apabila takbir yang dia lupakan adalah takbir perpindahan, Allahu akbar dari berdiri ke ruku, ya, sami Allahu liman hamidah ketika mau bangun, kalau kecuali dia makmum, kalau makmum hukumnya khilaf di antara ulama wajib ataukah tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu akbar ketika mau turun, ini tidak, ini sering lupa aja, apalagi kalau kita makmum, ya kan, karena menganggap udah ada imam yang membacanya. Padahal takbiratul ihram itu wajib bagi imam dan bagi makmum dan bagi orang yang salat sendirian. Ini penting diperhatikan. Namun saya ingatkan kembali, berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram walaupun dia lupa, dia harus batalkan salatnya, dia ulangi salatnya, karena takbiratul ihram itu pembuka salat. Yang belum melakukannya, dia belum melakukan pembukaan salat. Dan ini berpotensi terjadi tatkala seorang masbuk, jemaah. Nah, sebagian orang ketika masbuk datang, imam udah rukuk, dia langsung turun Allahu akbar. Ini harus kita tanyakan kepadanya, takbiratul ihram yang saudara lakukan, takbir tadi yang saudara ucapkan ketika turun langsung ruku, ketika turun langsung sujud, ini takbir apa? Kalau anda niatnya itu adalah takbiratul ihram, maka sah salat anda. Ya, Allahu akbar, kemudian langsung turun Allahu akbar, ruku atau sujud bersama imam. Tetapi apabila takbir tersebut adalah takbir turun ke sujud, berarti dia belum melakukan takbiratul ihram. Ada sebagian orang melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia masbuk, imam udah ruku atau sujud atau sedang ruku, dia takbiratul ihram dulu Allahu akbar, kemudian sedekap dulu, kemudian baru Allahu akbar. Ini klik, karena imam tidak sedang berdiri.
Tetapi cukup dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian langsung turun Allahu Akbar, subhanallah, langsung rukuk bersama imam. Nggak ada sedekap deh, karena imam sedang rukuk bukan sedang sujud. Nabi mengatakan kalau imam rukuk langsunglah kalian rukuk. Cuma karena dia tadi belum takbiratul ihram, maka dia takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, tempat kelima yang wajib sujud sahwi adalah, kata beliau, idza syakka fi adadi raka'at falam yadri kam shalla. Tatkala dia ragu, lupa, akhirnya ragu berapa jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Udah 2 rakaat ataukah 3? Membuat dia menjadi ragu, sehingga ya kepastian menjadi lemah. Ini harus dibantu dengan sujud sahwi. Nah, ini dirinci apabila dia lupa dan mengakibatkan keraguan, dan keraguan-raguannya itu ada yang lebih dominan. Dia ragu ini 2 rakaat atau 3, tetapi dominan sangkaannya ini 2 rakaat, atau sebaliknya 3 rakaat. Maka sujud sahwinya berada sebelum salam, ya, berada sebelum salam. Ya. Kemudian dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'a syaitan falabasa 'alaihi hatta la yadri kam shalla." Kalian itu kalau sedang salat, syaitan pasti akan datang mengganggu salat kalian sehingga kalian tidak sadar, tidak tahu sudah berapa rakaat yang kalian lakukan. Dan kadang kita alami. Makanya sebelum kita membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca isti'adzah dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan di dalam salat terkadang kita bisa ingat hal lain tadi sudah nggak bisa kita ingat lagi. Betul nggak? Tadi udah marah-marah sama istri, mana? Kemana kunci mobil? Begitu salat, rupanya dalam jubah. Rupanya dalam baju kantor. Ya, disebutkan sebuah cerita yang rumor, ya, cerita humor. Kalau nggak salah Imam Malik, ada orang datang ngadu barangnya hilang kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, udah inti sholat dulu. Ada Imam Malik sedang di masjid. Selesai sholat, Imam Malik bertanya, udah dapat barang hilangnya? Udah, wahai Imam. Di mana? Di sini dan di sini. Lupa ada. Begitulah upaya syaitan untuk membuat kita lupa. Udah sholat pun dia ganggu supaya tidak khusyuk. Ya, kalau sebelum sholat dia akan merayu kita untuk tidak sholat. Ketika kita sudah di dalam sholat, dia akan mengganggu kita agar tidak khusyuk salat. Karena dalam Islam tidak ada ibadah yang lebih besar, yang lebih agung dan lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah selain daripada salat. Semua ibadah pensyariatannya Allah Nabi ambil di bumi jamaah, kecuali salat. Untuk mensyariatkan salat, Nabi harus menembus 7 lapis langit bumi. Dan setiap ingin melewati dari lapisan bumi langit tersebut, Nabi harus dapatkan izin dari penjaga lapisan bumi tersebut sampai ke Sidratul Muntaha. Selainnya salat, semua pensyariatannya di bumi. Maka luar biasa kerasnya hati seorang muslim kalau dia ngaku umat Nabi Muhammad tetapi tidak mau salat. Padahal sebab mengambil syariat salat, Nabi dituduh gila oleh penduduk Mekah. Katanya ini adalah waktu dekat bisa dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha sebelum subuh dan tiba lagi di Mekah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan fa idza wajada dzalik, maka kalau dia mendapatkan itu, hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Maksudnya sujud sahwi. Kemudian penulis mengatakan kalau imma an yakuna syak biduni tarjih li ahdi al-ihtimalain. Kalau dia ragu dan tidak ada dominan sangkaannya 50-50 semuanya, maka solusinya dia ambil yang paling sedikit. Ragu apakah ini rakaat kedua ataukah 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan keraguannya 50-50. Yang sudah pasti tentunya berapa rakaat? 2. Yang 3 masih meragukan, maka dia anggap masih 2 rakaat. Ya, kemudian Masya Allah, khusyuk banget tidurnya. Nah, barakallahu fiik. Jangan diganggu orang, istirahat ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salati." Apabila salah satu di antara kalian ragu di dalam salatnya, sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia lakukan, 3 ataukah 4, falyatrah asyak. Hendaknya dia usir keraguan itu, wal yabni ala masdaq. Dan hendaknya dia membangun salatnya itu di atas yang paling pasti. Paling pasti dalam hal ini apa? Yang paling sedikit, ragu antara 2 dan 3. Udah dapat yang pastinya apa? 2. Tsumma yasjud sajdatayn qabla an yusallim. Maka kemudian hendaknya dia salat sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Apabila keraguannya itu 50-50. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan
liyasjud sajdataini ba'da yusallim. Apabila dia ragu, falyataharra ashab. Maka hendaknya dia melihat mana yang lebih dominan dari keraguan-raguannya itu. Apabila dia melihat salah satu dari dua keraguannya itu ada yang lebih dominan, dia ikuti keraguannya yang dominan tersebut, kemudian dia salam, kemudian dia sujud sahwi sebanyak 2 kali setelah salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan orang yang orang yang masya Allah nikmat banget ya. Ya, orang yang salat ragu dan keraguan-raguannya itu 50-50, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Nah, dan dia ambil yang paling sedikitnya karena itu yang paling pasti. Kalau dia ragu, namun ada yang lebih dominan dari keraguannya, itu ragu antara 2 dan 3 rakaat, tapi dominan sangkaannya 3. Nah, mungkin ada indikasi, ya kan? Atau ya, dia mengambil 2, kayak dominan sangkaan 2 nih, maka dia sujud sahwi dan letak sujud sahwi kapan? Setelah salam. Berarti kesimpulannya jamaah, kapan setelah salam dan kapan sebelum salam dari apa yang telah kita bahas tadi? Hah? Kapan setelah salam dan kapan sebelum salam? Hah? Setelah salam yang pertama, kalau mengakibatkan penambahan di dalam salam. Yang kedua, dia salam sebelum selesai. Ini bagian dari penambahan sekali. Bagian dari penambahan. Karena dengan dia salam di rakaat kedua zuhur, kemudian dia tambahkan lagi, akan mengakibatkan salam ada 2 kali. Makanya kaidah umumnya, kalau dia lupa mengakibatkan penambahan, maka tempatnya sujud sahwi di mana? Setelah salam. Kalau dia lupa mengakibatkan kekurangan, melakukan kewajiban, maka tempatnya sebelum salam. Sebelum salam, seperti lupa tasyahud tadi. Yang ketiga, dia lupa karena ragu-ragu. Kalau keraguan-raguannya itu 50-50, maka letak sujud sahwinya sebelum salam. Dan kalau ada yang dominan dari sangkaannya itu, dia ikuti yang dominan sangkaannya dan sujud sahwinya setelah salam. Ini kaidah ringkasnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup atau masih ada waktu untuk sesi tanya jawab? Cukup ya. Masuk kerja ya. Baik. Kalau demikian kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya anak mohon maaf, dan masih ada catatan-catatan penting dan tambahan terkait sujud sahwi yang insyaallah akan kita bahas lagi di jadwal berikutnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali.